Saya tidak akan membayar 1 rupiah pun lagi untuk kode ghost itu. Entah kami miliki sepenuhnya atau kami hancurkan saja. Itu kata Rino Pratiwi, baru kami, sambil membanting cangkir latte oatnya ke meja konferensi seperti sedang menyampaikan perintah suci melalui tumbler reusable. Dia bahkan belum 3 bulan di gedung Koco Sudirman ini, tapi sudah mulai memotong-motong opo yang dulu adalah perusahaan kami, seperti labu basi di rak obral. Saya melihat dia berjalan mondar-mandir di depan layar proyektor. Sepatu hak tinggi branded, senyum kolagen, dan kompleks dewa yang bisa menghidupkan mobil listrik ukuran sedang. Diko Setiawan tidak bergeming. Dia tidak pernah melakukannya. Dia hanya duduk di sudut ruang Koco yang mereka sebut ruang legaji, membalik halaman buku catatan hitam tuanya seperti sedang membaca bahasa mati. Tidak ada laptop, tidak ada ponsel, hanya pena dan kertas serta ketenangan yang membuat semua eksekutif gelisah. Rino menunjuk ke arah Diko di tengah kalimat. Dan itu yang salah dengan tempat ini. Kita kehilangan uang karena mencoba menopang dinosaurus seperti Diko, yang coding seperti masih ero iduok. Poro magang tertawa kecil. To pura-pura batuk sambil tertawa. Bahkan tim hukum tersenyum lebar. Diko bahkan tidak mendongak. Saya melakukannya karena sementara mereka sibuk saling tos karena merasa berhasil menghancurkan jiwa perusahaan. Saya masih ingat presentasi asli yang Diko tulis di garasi rumah sederhana di pinggiran Jakarta. Dengan papan tulis putih, 3 kaleng Red Bull, dan bahkan begitu bersih hingga bisa menjalankan seluruh sistem kepatuhan perusahaan besar tanpa gangguan. Sentoro dulu adalah mimpi sederhana. Saya bergabung di akhir masa garasi itu, sebelum putaran pendanaan besar, sebelum lampu kantor mewah dan muk branded. Kami membangun platform dari nol yang memungkinkan klien enterprise mengotomatisasi alur kepatuhan pajak dan regulasi dengan fleksibilitas modular yang belum pernah ada di Indonesia. Itu brilian. Itu stabil. Dan setiap baris kode membawa Diko. Tapi entah kapan antara seri dan rebranding strategis, kami kehilangan benang merah. Diko dipindah secara horizontal menjadi penasihat teknis, kode Silicon Valley untuk kami tidak tahu cara memecat Anda tanpa membakar kantor. Investor masih butuh namanya di kertas karena masalah lisensi yang tidak pernah mereka pahami benar. Jadi mereka biarkan dia di sono, diam, tidak mengganggu, seperti arsip lomo. Lalu Rino datang. Dia berasal dari perusahaan vintage raksasa, di mana memecat orang adalah metrik kinerja. Ide inovasinya adalah memecah segalanya dengan cepat, meski yang rusak tidak ada. Dia menulis ulang bagan organisasi dalam 1 akhir pekan dan mulai menggunakan istilah sinergi brand serta kecepatan disrupsi data di setiap rapat. Minggu kedua, dia sudah memimpin all hands meeting dengan sepatu hak yang bunyinya terdengar 3 ruangan jauhnya. Minggu ketiga, nama Diko sudah dihapus dari wiki internal. Katanya membingungkan karyawan baru. Diko tidak melawan. Itulah sifat Diko. Dia tidak teriak, tidak kirim email ilegal, tidak menuntut koreksi jabatan. Dia hanya terus datang, mengetuk peno, menyaksikan rumah yang dibangunnya perlahan diubah menjadi loft startup olo anak muda koyo. Rino terus menghantam. Kode legaji adalah liabilitas. Kalau tidak kami rebuild budget, kita tidak akan pernah scale. Dia tidak salah soal itu, tapi salah total soal segalanya yang lain. Karena sementara dia mengejar seri seperti festival musik, tidak ada yang sadar apa yang Diko lakukan bertahun-tahun lalu. Tidak ada yang ingat klausul itu. Tidak legal, tidak ceto, bahkan tidak dewan direksi. Tapi Diko ingat. Dan saat saya menangkap tatapannya sore itu setelah Rino memanggilnya, sayang dan bilang kami miliki kode Anda, saya melihatnya. Hanya kilatan kecil. Bukan marah, bukan sombong, hanya timing. Jenis yang berkata, biarkan mereka bicara.
Biarkan mereka tertawa. Biarkan mereka lupa karena jam sudah berjalan. Rino menyebutnya pembersihan strategis. Begitulah dia mengumumkannya di Alhan Senin pagi, seolah kami terlambat membersihkan usus secara digital. Setengah perusahaan dipotong Jumat itu. Sisanya direposisi, diganti nama, diganti judul, departemen digabung, tim lomo larut seperti gula dalam teh panas. Channel Selat Lomo hilang semalam. 10 tahun pengetahuan dihancurkan demi efisiensi. Profil Diko dihapus dari bagan organisasi seperti Glitch, yang akhirnya didebuk. Dej pendanaan yang dikirim ke investor penuh buzzword dan grafik pastel. Sentoro 2.0, Moso depan scala play. Soyo membuka dan hampir tersedak minuman soyo. Mereka hapus semua jejak atribusi legaji. Tidak ada penyebutan arsitektur asli, tidak ada catatan kaki untuk ib dasar. Seolah code base muncul sendiri dari jiro tiket hari Rino tiba. Lalu panggilan itu datang. Tanpa undangan, tanpa peringatan, hanya blok kalender pribadi bertuliskan Aligmen Strategi Infra dengan inisial Rino dan Linzoom. Saya melihat dikologin dari ruangan krempolos yang sepertinya tidak berubah sejak 1999, dinding putih, telepon kabel, dan rak buku Java lebih tua dari ekstensi rambut Rino. Rino mulai seperti membaca catatan tempel. Diko, terima kasih atas waktunya. Kami sudah review peran Anda dan memutuskan tidak ada keselarasan dengan roadmap kami. Diko hanya mengangguk, tidak pura-pura peduli. Rino menyeringai sombong dan menambahkan, Anda tidak dibutuhkan untuk panggilan investor atau review infrastruktur. Legal sudah konfirmasi kami miliki semuanya. Kami miliki kode Anda, sayang. Anda boleh pergi. Saya mendengar detak jantung sendiri di keheningan itu. Diko berkedip sekali. Mengerti. Itu saja. Tidak ada bantahan, tidak ada kebingungan. Dia bahkan tidak unmute untuk bertanya, hanya klik keluar seperti menutup tab browser yang sudah terlalu lama terbuka. Rino bersandar di kursi, bibirnya berkedut dengan ekspresi ibu palsu yang dipakai eksekutif saat mereka pikir baru saja mengakhiri seseorang. Tapi dia tidak mengakhiri apapun. Dia justru mengaktifkan sesuatu. Malam itu saya lembur menyelesaikan timeline produk yang Rino minta untuk pitch investor. Saya lewat kantor Diko, pintu terbuka, lampu mati, kosong, tapi kursinya sedikit berputar ke arah lemari arsip di sudut. Saat itulah saya sadar dia tidak pernah bawa desktopnya, tidak hapus drive, tidak sentuh lemari karena dia tidak perlu. Apapun yang paling berharga baginya, sudah tidak ada di sini lagi. Dia sudah backup semuanya. Pagi berikutnya Rino masuk ke pulpen dengan latte non-fat dan mantra baru, hanya maju. Dia ulang seperti kitab suci, tulis di papan tulis, stempel di portal onboarding baru, tapi tidak ada yang sadar bagaimana tim legal mulai berbisik di channel samping, atau bagaimana Cto tiba-tiba jadwalkan audit refaktor legaji dan wajahnya seperti orang yang baru diberi granat hidup. Rino pikir dia menghapus seorang pria. Yang dia lakukan sebenarnya adalah memasang timer kadaluarsa di kendalinya sendiri. Dan saat dia lempar kalimat kami miliki kode Anda, sayang, itu saat Diko berhenti jadi noise latar dan mulai jadi perangkap yang tidak pernah mereka lihat datang. Apartemen Diko terlihat seperti gudang penyimpanan yang dunia lupakan. Kotak setengah terbongkar, kabel seperti tanaman merambat di rak buku, dan debu yang bilang saya sibuk menjaga lampu tetap menyala sementara yang lain bermain berpakaian. Saya tidak ke sono bertahun-tahun. Tidak sejak putaran pendanaan pertama saat kami masih rayakan cek investor dengan bisjo dan terlalu banyak whisky. Tapi malam itu saya datang dengan 2 kopi dan perasaan buruk, dia tidak banyak bicara. Hanya mengangguk ke meja dan bilang mereka langgar lisensi. Saya pikir metaforis, semacam langgar kepercayaan atau hapus sejarah. Ternyata harfiah.
Odo laptop tinpat tua di mejanya, tebal seperti kamus, berdengung pelan seperti anjing tidur. Dia meraih kotak file usang bertuliskan dokumen pendiri, keluarkan dibungkus isolasi listrik, dan colokkan seperti menyalakan defibrilator masa lalu. Butuh 30 detik. Layar menyolo. Folder demi folder dengan nomor yang saya tidak dengar bertahun-tahun. Paket onboarding it dan perjanjian Infrov 1. Tidak odo Badkup Cloud. Tidak odo link Google Drive. Hanya file mentah dengan tanggal pembuatan dari tahun pendirian dan metadata begitu bersih seolah dinotarisasi Tuhan. Dia buka satu file berlabel syarat kerja yang ditandatangani dan langsung gulir ke klausul 12. Dia bahkan tidak perlu cari. Isinya, semua perangkat lunak, arsitektur, modul kode, dan infrastruktur bajakan yang dibuat. Sediawan teknologi untuk mendukung platform inti Sentaro, selanjutnya disebut platform Edge, tetap menjadi hak kekayaan intelektual tunggal, sediawan teknologi. Sentaro hanya memperoleh lisensi non-eksklusif yang dapat diperbarui setiap tahun secara tertulis, dengan ketentuan kadaluarsa dipicu setelah 14 hari tanpa perpanjangan. Perut saya seperti jatuh ke lantai. Mereka tidak pernah perpanjang, tanya saya, sudah tahu jawabannya. Diko klik file lain. Ini log audit berstempel waktu yang saya simpan untuk asuransi pribadi. Menunjukkan setiap perpanjangan lisensi sejak tahun pertama. Masing-masing ditandatangani eksekutif saat itu, lalu kosong. Yang terakhir 14 bulan lalu. Diko bersandar, mata setengah tertutup, suara tenang. Jam sudah 02 minggu lalu. Tidak odo auto renewal, tidak odo email, tidak odo tulisan. Mereka terlalu sibuk foto-foto untuk bocah huruf kecil sendiri. Tidak terasa seperti kemenangan. Terasa seperti berdiri di ruangan yang lantainya sudah runtuh dan yang lain belum sadar jatuh. Rino di luar sono cetak kaos dan pitch fitur baru. Sementara Diko duduk di atas satu klausul yang bisa meruntuhkan seluruh stat touch boto demi boto. Dia buka command line dan tampilkan daftar cek heartbeat api. Semua ping balik melalui kunci lisensi yang menurut perjanjian asli milik sediawan teknologi. Kunci yang masih hidup, masih routing lewat jalur TNS yang hanya Diko punya kredensial. Kalau saya cabut ini, katanya, mereka kehilangan dashboard dalam 24 jam. Klien mulai tanya kenapa. Denda lo kena 48 jam. Akhir pekan ini, mereka harus telepon saya atau telepon pengacara kebangkrutan. Tapi dia tidak cabut. Hanya bookmark konsole, berdiri, dan berjalan ke jendela seperti cek cuaca. Mereka tidak pernah repot tanya bahan tali kekangnya terbuat dari opo, katanya hampir tak terdengar. Lalu dia berbalik, dan untuk pertama kali bertahun-tahun, dia tersenyum. Bukan karena bangga. Tapi karena tali kekang itu tidak lagi di lehernya. Sudah di tangannya, dan pintu sudah terbuka sedikit. Gunung Capital tidak masuk kesepakatan dengan moto berbinar seperti sebelumnya. Mereka bukan di sini untuk estetika deck atau jargon cepat Rino tentang dominasi pasar. Mereka pengacara berjas Patagonia dengan cerita perang di setiap pertanyaan. Ketegangan terasa begitu mereka minta jejak kustodian IP lengkap. Bukan ringkasan, bukan slide. Semua log penulis, dokumen kepemilikan, syarat lisensi sejak tahun pendirian. Rino tersenyum. Tentu saja, katanya dengan percaya diri palsu yang hanya bisa dilakukan eksekutif tanpa tahu opo-opo. Kami miliki semuanya. Bahkan proprietari, fully assigned, fully clean. Sto mengangguk. Legal ikut. Tidak odo yang gali lebih dalam. Tidak odo yang tanya Diko karena bagi mereka Diko hanya kertas bekas yang sudah mereka daur ulang dalam pikiran. Tapi Gunung Capital bukan bodoh. Saya lihat pandangan samping mereka selama walkthrough infrastruktur. Coro kepala konselor mereka,
Mirosari, memiringkan kepala setiap kali kami lewati arsitektur Legaji. Pertanyaan mereka bukan tentang opo yang kami bangun sekarang. Tapi siapa yang bangun pertama kali, kapan, dan di bawah syarat opo. Malam yang somo diko telepon soyo. Hanya 2 koto. Saatnya. Dia tidak kirim langsung ke Gunung Capital. Dia lewat konselor pihak ketiga yang dia pertahankan bertahun-tahun, Mirosari, yang pernah gugat perusahaan Fortune 100 hingga mengaku curi api di televisi nasional. Miro buat disclosure 1 halaman. Tanpa ancaman, tanpa tuduhan, hanya pernyataan fakta. Setiawan Teknologi tetap memiliki IP atas arsitektur Batken Inti Sentoro. Lisensi diberikan secara terbarukan. Perpanjangan terakhir kadaluarsa podo tanggal ini. Silakan lihat klausul 12 perjanjian kerja asli. Dikirim ke tim legal Gunung Capital lewat kanal terenkripsi. Tidak odoj, tidak odo drama. Pagi harinya Miro minta pertemuan off-site pribadi dengan Diko. Tanpa eksekutif, tanpa tanpa konsultan brand. Hanya fakta. Saya tidak ikut, tapi Diko telepon setelahnya. Suara datar. Tidak ada kemenangan. Mereka tanya satu pertanyaan, katanya. Apakah lisensi masih aktif? Saya tahan napas. Apa yang Anda jawab? Kebenaran, jawabnya. Sudah kadaluarsa. Dia tidak pamer. Tidak terdengar puas karena ini bukan balas dendam baginya. Ini kejelasan. Mereka hapus namanya. Dia jawab dengan cap waktu. Mereka ganti atribusi kodenya dengan buzzword. Dia jawab dengan tanda tangan. Ini bukan sabotase. Ini koreksi. Seperti mengencangkan baut jembatan yang semua orang lupa periksa. Sementara di kantor pusat, Rino masih mondar-mandir di rapat, memamerkan vision board dan rencana pasca merger berwarna. Dia baru Grand Liket refresh logo baru. Sesuatu tentang kehangatan digitali native. Tapi di bawah permukaan, retak mulai muncul. Email Gunung Capital melambat. Mereka berhenti balas real time. Lalu mulai tanya pertanyaan lebih dalam. Pertanyaan proses internal, prosedur perpanjangan, protokol pengalihan kepemilikan, dan legal. Tim legal mulai kelihatan seperti menelan usp secara menyamping. Tapi bagian terbaik, Rino masih belum sadar karena dalam pikirannya dia sudah menang. Diko pergi. Kode milik mereka. Pendanaan terkunci. Dia tidak sadar dej yang masih dipolesnya sudah berubah jadi radioaktif. Dan sumbu sudah menyolo, bukan dengan amarah, tapi dengan presisi. Ruangan itu sunyi dengan coro kedap suara beda. Tidak ada dengung, tidak ada gemo, hanya klik peno di kertas legal pad dan hembusan udara filter yang terlalu keras. Gunung Capital sewa suite pribadi di Menara Markam pusat kota. Semua sudut kaca dan furnitur minimalis yang berteriak kerahasiaan dengan tagihan 6 dikit. Diko duduk di kepala meja memakai Henley hitam, yang sama dulu dipakai debuk seluruh server stat kami tahun 2017. Tidak ada jas, tidak ada laptop, hanya folder manila polos tanpa brand. Mirosari, kepala konselor Gunung Capital, sudah duduk saat dia masuk. Jas tajam, rambut diikat, mata seperti 2 mikroskop. Dia tidak berdiri, tidak sopo hangat palsu, hanya bilang, saya ingin lihat kertasnya. Diko geser folder itu seperti tidak berbobot. Tapi saya tahu isinya, surat tawaran asli, perjanjian lisensi, klausul itu. Miro buka, skim, berhenti, lalu bocor lagi. Dia garis bawah dengan pensil mekanik. Bukan higliget. Garis bawah seperti pengacara yang menahan teriak. Semua kode platform Zentoro dilisensikan, bukan dialihkan. Dia tutup folder, angkat kepala. Pak Setiawan, apakah lisensi masih aktif?
Diko tidak berkedip. Kadaluarsa 2 minggu lalu. Keheningan begitu panjang hingga terasa menempel di furnitur. Miro bersandar seperti baru diberi granat berbalut gula. Dia diam sesaat, lalu hembus napas. Dan mereka tidak tahu. Diko geleng. Mereka tidak pernah perpanjang, tidak pernah bocor melewati bagian gaji. Saya lihat perhitungan melintas di wajah Miro. Tahun-tahun preseden, interpretasi klausul, bobot risiko investor. Dia ambil folder lagi, kali ini lebih lambat, seperti takut digigit. Balik halaman tanda tangan, cek-cap waktu, silang referensi dengan paket due diligence internal yang kami kirim. Tanggal cocok sempurna tanpa perpanjangan, tanpa jejak email, tanpa amandemen, apapun. Mereka promosi kode yang secara hukum bukan milik mereka, gumam Miro. Bukan, koreksi Diko. Mereka promosi akses ke kode yang mereka sewa. Akses yang mereka biarkan kadaluarsa. Miro angguk sekali seperti dokter bedah konfirmasi kanker sudah menyebar. Lalu dia berdiri. Kita selesai. Dia bukan maksud pertemuan. Dia maksud kesepakatan. Dia keluar, folder di tangan. Tanpa basa-basi, tidak perlu lagi. Sumbu sudah habis inci terakhir, dan hanya dia serta Diko yang dengar kliknya. Kembali ke kantor pusat, Rino masih siapkan hari besar investor. Dia hafal pidato tentang scaling generasi baru dan infrastruktur proprietari full speed. Saya lihat slidinya, tanggal comit palsu, diagram arsitektur plagiat, dan ringkasan mengilap yang menyiratkan dia bangun Batken dengan 2 tangan manikur Prancisnya. Dia tidak tahu bahwa di suite pusat kota, 1 folder saja sudah meropek ilusi itu jadi 2. Dan Gunung Capital bukan hanya tarik investasi. Mereka dokumentasikan momen tepat mereka temukan busuknya. Jadi saat follow datang, mereka bisa bilang, kami tahu, dan kami pergi. Diko tidak tersenyum. Dia tidak pamer. Dia hanya ambil folder, angguk ke kursi kosong Miro, dan keluar dengan ketenangan sama sejak hari mereka pinggirkan dia. Karena ini bukan balas dendam. Ini pengakuan. Dan bagi pria yang mereka anggap usang, 1 kalimat sudah kadaluarsa lebih keras daripada pidato manapun yang pernah Rino berikan. Penarikan Gunung Capital datang seperti bom hantu. Tidak ada rilis pers, tidak ada minum perpisahan, bahkan tidak ada terima kasih atas waktu Anda, hanya keheningan. 1 hari kesepakatan tinggal selangkah, hari berikutnya data ROM dikunci. Akun gue slide dicabut, dan konselor Gunung Capital dingin seperti batu kapur. Rino sadar perubahan energi saat makan siang Kamis. Jam 2 siang, dia sudah minum espresso kelima dan teriak ke staf marketing karena tipe di mood Coopers yang tidak akan pernah dicetak. Dia coba main call dulu. Beberapa penyesuaian, katanya ke Dewan. Turbulensi due diligence biasa. Tapi kepanikan keluar dari pori-porinya seperti toner buruk. Senyum terlalu kaku, rapat terlalu panjang, pertanyaan terlalu cepat. Dan saat dia tidak bisa putar keheningan jadi percaya diri, dia lakukan apa yang semua jenderal kertas lakukan saat pasukan hilang. Dia salahkan magang, lalu magang legal, lalu staf junior, asisten onboarding, dan akhirnya seluruh tim operasi legal karena gagal kumpulkan artefak epistoris. Saya lihat terjadi real time lewat kocok asap ruang eksekutif. Dia mondar-mandir seperti influencer dikurung, melambai ipat seolah gerakan sojo bisa balikan tanggal kadaluarsa legal. Jumat pagi, To Simon yang pernah bilang kode lebih VIP daripada kontrak, dipanggil ke ruang perang. Dan saat itulah leak selat mulai. Dimulai dengan pesan dia kirim ke legal jam pukul 11.04 pagi. Hei, cek sebentar. Apakah kita punya assignment bersih untuk build-out asli Diko, atau masih di bawah leclomo itu? 1 menit kemudian, karena orang Gunung Capital tanya pertanyaan aneh. Lalu pengakuan pelan jam pukul 11.09 pagi.
Hanya terlihat di thread, tapi dicopi, di screenshot, dan disebar seperti gulungan suci. Sial. Kita tidak pernah bersihkan itu. Saya pikir tim Rino lakukan setelah Serij bersihkan itu jadi meme internal. Odo yang buat emoji slug dari sapu dan api. Moral jadi api unggun. Insinyur berhenti ikut standup. Lihat dev infrastruktur bergumam tidak mau sentuh ghostware yang bisa bikin mereka digugat. Sementara itu saya lihat Diko dari bangku taman halaman. Dia tidak lagi di gedung. Dia lepas kartu kunci dari lanyard dan tinggalkan di meja depan seperti mantel pinjaman. Tapi setiap hari sekitar jam 11, dia duduk di bangku bawah jendela lobi Kocak Asap, minum kopi warung, menyaksikan kepanikan merambat di sarang seperti sarang semut yang ditendang. Saya duduk di sampingnya. Mereka coba asik ngkode Ando secara retroaktif, kata saya. Diko anggu pelan. Mereka boleh coba. Ando akan hentikan mereka. Dia tidak jawab langsung, hanya minum lagi. Lalu saya beri mereka segalanya. Struktur, kejelasan, kredit. Yang mereka perlu lakukan hanya hormati perjanjian. Dan sekarang dia letakkan cangkir di bangku, bersandar, dan lihat langit seperti mau jatuh jawaban. Sekarang mereka belajar bedanya kepemilikan dan akses. Di atas, saya lihat Rino lewat jendela dengan ponsel ditekan keras ke wajah seolah mau pecah kulit. Seseorang dari dewan ikut. Tidak Odo yang tersenyum. Dan Diko hanya duduk menonton api lewat kaca seperti tuan rumah yang sudah kirim surat pengusiran dan tahu lampu dijadwalkan padam. Mereka pikir bisa rebuild dalam sprint. Itu kesalahan pertama. Rino tarik belasan insinyur dari kerja klien dan lempar ke opo yang dia sebut operasi Voynich. Upaya putus asa bangkit dari abu lisensi kadaluarsa Diko. Mereka mulai reverse engineering bahkan. Coba bongkar satu dekade infrastruktur modular seperti mangkuk spaghetti Python usang. Tapi yang tidak mereka pahami, yang tidak pernah mereka pahami, adalah Diko tidak hanya tulis kode. Dia bangun ekosistem, katedral logika yang bernapas, berdengung, self-validating. Dan di intinya, trigger heartbeat, panggilan api, node validasi internal yang pengkep. Setiawan teknologi setiap 72 jam seperti mercusuar digital bilang masih milik kami. Sampai tidak lagi. Otage pertama kena klien Fortune 100 Selasa pagi. Error loading dashboard, log audit kepatuhan hilang, diskrepansi tim stamp yang bikin tim legal klien gelisah. Klien flag sebagai kategori merah dan minta eskalasi. Rino salahkan Lead DevOps. Lead DevOps salahkan tim integrasi. Siang hari, 3 klien enterprise lain laporkan masalah sama. Lalu laporan mulai numpuk. Sesi user kadaluarsa prematur. Modul lisensi return unknown authority. Bahkan ping domain deprecated loss on touch, local. Coba hotpad. Berhasil 6 jam sampai heartbeat api berikutnya dan dapat keheningan karena Diko tidak respon. Panggilan tidak lagi ke mono-mono. Loss untouched nical, menurut sistem, adalah port mati. Dan tanpa panggilan itu, platform tutup sendiri seperti bunker disegel dari dalam. Antrean support meledak. Manajer klien sukses keluar rapat sinkron pucat dan tergagap. Seorang insinyur bergumam, seperti dia pasang jebakan kerace di kode. Mereka tidak salah. Ini bukan malware. Tidak ada sabotase, tidak ada tuntutan ransomware, hanya keheningan, ketiadaan izin. Dan di sistem yang dibangun di atas arsitektur lisensi aktif, keheningan adalah penolakan. Rabu, Diko terima surat resmi di kop surat Jentoro. Saya lihat. Kertas putih bersih, logo foil emas. Di dalam, 3 kalimat tenggelam dalam maaf korporat. Kami menyesal atas kelalaian komunikasi terkait perjanjian lisensi dan ingin mulai renegosiasi segera.
Kontribusi Anda tetap krusial untuk kelangsungan operasi kami. Kami siap tawarkan paket lisensi revisi substansial tergantung ketersediaan Anda untuk diskusi syarat. Saya lihat dia bocor sekali, lalu letakkan di samping kopi seperti kupon kadaluarsa. Tidak ada reaksi, tidak ada pamer, hanya ketenangan yang selalu bikin Rino salah anggap dia usang. Dia ketuk jari di sudut amplop dan bilang, lucu, saat saya minta klarifikasi lisensi 3 tahun lalu, mereka bilang itu noise legaji. Mereka dengar sekarang, koto soyo. Diko angguk. Mereka selalu dengar, tepat setelah sistem mulai batuk darah. Sentoro bentuk 3 task force terpisah untuk pulihkan platform. Tidak satu pun berhasil. Satu coba port kode ke container baru. Gagal autentikasi. Satu lagi coba buat arsitektur klon. Gagal verifikasi. Yang ketiga berhenti tengah jalan. Laporan ringkasan mereka bilang, tidak bisa lanjut tanpa reinitiate core terus change lisensi cap. Sediawan teknologi. Itu penolakan paling elegan yang pernah saya lihat. Bukan karena agresif, tapi karena tak terhindarkan. Seperti lihat gravitasi rebut gedung pencakar langit yang tidak pernah diizinkan melayang. Dewan sebut koreksi strategis. Saya sebut bendera putih basah keringat kalah. Mereka panggil Diko ke sesi pintu tertutup jam 7 pagi Minggu. Tidak ada jas, tidak ada per. Hanya 5 pria dengan dasi longgar dan 1 wanita, yang tangannya gemetar setiap ambil kopi konferensi hangat. Rino belum odo, tapi nasibnya sudah tersegel di keheningan setelah Diko masuk. Dia tidak duduk di meja. Dia letakkan laptop di cerdenjo samping, klik buka, dan bilang hanya 4 koto. Saya di sini untuk lisensi. Mereka tunggu, harap pitch, tuntutan, pertunjukan. Tapi Diko tidak di sono untuk negosiasi. Dia di sono untuk finalisasi syarat yang sudah dia tulis. Dia geser perjanjian 2 halaman, bullet point, berstempel waktu, dan sudah ditandatangani. Biaya lisensi triple retroaktif untuk tutup downtime operasional. Sediawan teknologi tetap miliki IP penuh selamanya. Semua dokumentasi inti dan materi platform harus cantumkan Diko Setiawan sebagai pendiri dan arsitek utama. Rino Pratiwi harus diberhentikan dari semua peran kepemimpinan dan penasihat Sentoro efektif segera. Setelah perjanjian dieksekusi, platform akan direstore via key baru dalam 60 detik. Tidak ada hiasan, tidak ada pidato, hanya daftar bersih dan tatapan tenang. Salah satu anggota dewan, pria yang dulu sebut Diko Gandalf internal kami, berdehem dan bilang, kami harap resolusi lebih kolaboratif. Diko angkat bahu. Ando pernah punya. Ando hapus dari bagan organisasi. Ruangan jadi sunyi. Anggota lain, mantan militer dari posturnya, bocor dokumen diam-diam, lalu ketuk baris terakhir. Klausul 5, gumamnya. Ando serius soal 60 detik. Diko hanya angguk ke milidetik. Asal wifi Ando tidak jelek. Tidak ada voting, hanya pandangan, angguk kecil, dan hembusan kalah dari pria yang bertanggung jawab hubungan investor kuartal, dan sadar minggu depan dia tulis permintaan maaf bukan bonus. Mereka tanda tangan. Rino tiba 5 menit kemudian, sudah setengah marah tentang optik dan pengenceran brand. Dia baru sampai pintu sebelum security menyergapnya, lembut, pelan, dengan efisiensi terlatih. Saya tidak akan lupa wajahnya saat lihat Diko masih berdiri di cerdenjo, masih tenang. Kau tidak boleh lakukan ini, bentaknya, wajah memerah. Diko bahkan tidak lihat dia. Hanya putar layar laptop ke dewan dan ketik satu perintah. Push and Scale Restore 2025 dalam satu baris. Tekan Enter. Layar flash hijau. Heartbeat kembali. 60 detik kemudian, Bajkan Jentoro hidup. Dashboard load, api mendengung seperti mesin yang dituning, klien refresh dan hembus lega. Tidak ada tepuk tangan.
Bukan momen seperti itu. Cho tatap layar, mulut sedikit terbuka, seolah harap api atau catatan tebusan. Tapi yang dia lihat adalah baris kode reinisialisasi Trust Giants dan buku layanan yang hampir bangkrut mereka coba palsukan. Rino sudah pergi. Dewan terima kasih Diko, tawarkan kursi permanen, saham, jabatan. Dia tolak semua. Saya beri kalian 1 tahun, katanya. Tidak lebih. Setelah itu, ini rumah kalian lagi. Mereka angguk. Dia tutup laptop. Di luar, saya kejar dia dekat lift. Ando bisa tinggal. Ando bisa ambil semuanya. Dia geleng. Saya tidak mau rumahnya. Hanya mau nomo saya kembali di blueprint. Lalu dia masuk lift, tangan di saku jaket, moto sudah ke tempat lain. Martabat tidak butuh volume dan leverage. Dia tidak pernah teriak. Dia hanya keluar pelan setelah bersihkan kekacauan. Kantor Gunung Capital sunyi sengaja. Markas mereka koco, kayu, dan keheningan. Semua mahal tapi understated, seperti tempat di mana kekayaan dipindah dengan bisik, bukan lonceng. Diko duduk di meja walnut panjang menghadap satu folder kulit berembus Trust Gunung Capital. Tidak ada laptop, tidak ada gangguan, hanya kertas, tinta, dan satu peno emas diletakkan dengan presisi bedah. Miro Sari sudah ada. Tidak ada obrolan kecil, tidak ada basa-basi. Dia angguk sekali, ketuk folder, dan bilang, Ando siap. Diko buka pelan, baca setiap baris, meski sudah tahu syaratnya. Jabatan, Chief Technology Officer, Sistem, Gunung Capital. Klausul, otonomi build penuh. Setiawan teknologi tetap dimiliki secara independen dan dilisensikan eksklusif ke entitas terkait Gunung Capital. Ando boleh bangun opo yang Ando mau kapan saja, koto Miro. Tidak ada dewan, tidak ada burgol, tidak ada jas yang pura-pura tahu comit lok. Dan jentoro, tanya Diko hampir tak acuh. Mereka akan sewa, jawab Miro. Dari kami. Diko tidak tersenyum, tapi sudut mulutnya berkedut cukup untuk dihitung. Dia tanda tangan. Sementara 17 lantai di bawah, Rino duduk sendirian di opo yang dulu istana koco pribadinya. Ruang konferensi yang direbrand untuk transisi diam tidak odo yang kontak moto lagi. Tidak odo yang brief dia. Badge masih kerja, tapi bunyinya seperti hitungan mundur. Layar di depannya hidup. Pengumuman pers Gunung Capital bergulir di Discord. Platform Zentoro kini didukung lisensi eksklusif oleh Setiawan Teknologi, Mitra Gunung Capital. Di bawahnya, video pesan autoplay. Diko duduk, percaya diri, tenang. Legaji bukan tua, katanya. Itu kepemilikan. Rino tidak berkedip, hanya lihat bayangannya hantu di layar, pudar di bawah logo. Setiawan teknologi yang sekarang lebih besar dari Podo, yang dia pesan dengan biaya 6 dikit. Dia raih ponsel. Tidak ada pesan baru. Keheningan adalah vonisnya sendiri. Karena ini bukan balas dendam Diko. Ini pemulihan kepenulisan, kredit, kendali. Di luar, Diko melangkah ke taman atap, folder di tangan. Skiline membentang lebar dan kemasan di kabut sore. Produk baru berputar di server aman di kejauhan, berdengung penuh kemungkinan. Dia tidak lihat ke belakang, tidak perlu. Mereka hapus dia. Dia tulis ulang syaratnya. Mereka sebut milik mereka. Seharusnya mereka baca huruf kecilnya.